Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات إخواني في الدين وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم. Kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena pada malam hari ini Allah Azza wa Jalla kembali mempertemukan kita di salah satu majelis dari majelis-majelis yang akan dibacakan di dalamnya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum ajmain. Kita kembali melanjutkan kajian kita masih pada pembahasan tentang kitabus siyam, pembahasan tentang as-siyam atau bahasa kita berpuasa. Pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan tentang waktu niyah. Kapan kita berniat? Maka dalam puasa atau shaum wajib, maka niat itu wajib hukumnya di malam hari. Berbeda dengan puasa sunnah. Maka niat boleh di siang hari. Kemudian dianjurkan kita untuk mengulangi niat setiap malam. Namun untuk awal pertama kali atau di malam pertama itu hukumnya wajib. Namun di malam-malam yang berikutnya itu hukumnya sunnah. Ini pada pembahasan kita yang sebelumnya. Kemudian kita masuk kepada bab yang berikutnya, bab yang kedua pada kitab siyam ini dalam fikih muyassar ini. Qala al-musannif rahimahullahu taala al-babus tsani. Berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, bab yang kedua. Fil a'dharil mubihati lil fitri wa muftirati sha'im. Wa fi mas'alatan. Pada bab yang kedua ini adalah tentang uzur-uzur yang memperbolehkan untuk tidak berpuasa alias iftar ya, makan di siang hari bulan Ramadan. Kemudian di bab ini juga dibahas tentang muftirat atau pembatal-pembatal shaim bagi orang yang berpuasa. Kemudian dalam bab ini dibahas dua poin pembahasan atau dua permasalahan. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, al-a'dzarul mubihatu lil fitri fi Ramadan. Udzur-udzur yang membolehkan. Udzur itu apa, Pak? Udzur itu adalah alasan, ya, alasan syar'i. Maka ada istilah al-udzur syar'i. Karena ada alasan yang tidak syar'i. Ada orang beralasan, Pak, kenapa enggak saum? Ya. Oh, saya letih karena saya sudah bekerja keras. Saya tukang misalnya, atau saya bekerja di kapal. Maka ini tidak termasuk udzur syar'i. Maka enggak bisa alasan itu dibenarkan. Maka alasan syar'i itu hanya berdasarkan dalil gitu ya. Dalil Al-Quran dan Sunnah serta ijma'. Nah, tidak bisa ya memakai logika. Nah, ini alasan saya enggak saum ini. Enggak bisa. Alasan itu harus berdasarkan dalil. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian beliau berkata di sini, yubahul fitru fi Ramadan li ahadil a'dzari taliyah. Diperbolehkan al-fitru, makan gitu ya. Maka Idul Fitri itu apa artinya? Kembali makan. Bukan kembali suci ya. Sebagaimana yang dipahami orang ya, Idul Fitri itu artinya kita kembali suci. Dia ya kan,
Itu tidak ada. Ya. Yang benar adalah Idul Fitri itu adalah kembali kita iftar. Yang sebelumnya 1 bulan penuh kita tidak diperbolehkan untuk makan minum serta melakukan hal yang membatalkan saum di siang hari Ramadan. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan. Yang pertama uzurnya adalah al-awwal, yang pertama al-maradu wal kibaru. Jangan salah baca Pak. Jangan dibaca wal kibru, ini lain artinya. Wal kibru artinya sombong ya. Nah, ini wal kibar. Kibar ini jamak dari kabir ya. Kabir itu artinya adalah orang yang tua. Ya, seperti tiwal jamak dari tawil ya. Seperti qisar jamak dari qasir, orang pendek. Tiwal ya jamak dari tawil ya. Demikian juga kibar jamak dari kabir ya. Artinya orang yang sudah berusia lanjut. Ini uzur yang pertama, dua hal ini, sakit dan lanjut usia. Sakit nanti dibedakan oleh ulama, oleh para fuqaha, oleh ulama fikih menjadi dua. Ada sakit yang ada harapan sembuh, yang disebut dengan istilah ya al-maradu alladhi yurja bur'uhu ya. Orang yang sakit yang diharapkan kesembuhannya, artinya dia ada kemungkinan untuk sembuh berdasarkan ilmu atau berdasarkan apa yang disampaikan oleh pakar di bidangnya. Contoh dokter dibilang, Bapak insya Allah Pak, Bapak ini bisa sembuh asalkan Bapak gini ya, dengan izin Allah melakukan ikhtiar yang syariatkan yang gitu. Ada pula dalam Islam itu Pak, al-maradul ladzi la yurja bur'uhu, sakit yang tidak lagi diharapkan kesembuhannya. Ada. Contoh orang yang terkena kanker stadium 4 ya, memang secara ilmu medis ya kecil kemungkinan buat sembuh. Maka dua sakit ini beda-beda hukumnya nanti. Kalau sakit yang ada kemungkinan atau ada harapan berdasarkan ya ahlinya, para medis ya, dokter gitu ya. Ini orang ini Pak, maka kalau dia sakit boleh tidak berpuasa. Akan tetapi wajib baginya untuk mengqadha atau membayar puasanya tatkala dia telah sembuh. Karena ada harapan sembuhnya gitu. Yang kedua, ada pula sakit yang enggak ada harapan sembuh. Jadi bagaimana? Tidak wajib baginya mengqadha. Namun dia wajib ya untuk membayar fidyah. Sebagaimana yang dilakukan terhadap orang tua yang sudah lanjut usia, yang sudah tidak mampu kena uzur ya, usianya sudah tua. Maka dua hal ini sama ya, dikiaskan orang yang sakit yang tidak sembuh lagi dengan orang tua yang sudah tidak mampu lagi untuk saum atau berpuasa. Nah, ini ya, dua hal ini rincian terhadap penyakit akan dibahas juga dalam kitab ini. Kemudian kata beliau di sini, fa yajuzu lil marid alladhi yurja bur'uhu al-fitru fa idza bari'a wajib alaihi qada'u al-ayyam allati aftaraha. Diperbolehkan bagi orang yang sakit yang diharapkan kesembuhannya gitu, untuk tidak berpuasa alias makan ya, iftar dia di siang Ramadan. Fa idza bari'a, maka apabila dia telah sembuh dari sakitnya, wajib alaihi qada'ul ayyam allati aftaraha. Wajib dia mengganti hari-hari yang dia tidak berpuasa di hari itu, yang dia tidak saum ya, yang dia makan di hari itu. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah 184, Allah Azza wa Jalla berfirman, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang ditentukan. yakni dalam saum gitu ya. Faman kana minkum maridan, maka barang siapa di antara kalian yang sakit, au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, atau safar dan dalam keadaan bepergian, maka fa'iddatun, iddahnya atau gantinya ketika dia sudah sembuh dan ketika dia sudah muqim atau kembali ke kampung halamannya, ketika dia kembali berdomisili. Maka dia gantilah ya puasa yang dia tidak berpuasa ketika hal itu. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Maka Allah menyebutkan di sini ya, faman kana minkum maridun, ya, sakit. Sakit ini artinya uzur yang ditetapkan langsung oleh Allah melalui nas Al-Qur'an. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian dalil yang berikutnya masih dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 185 di sini. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum."
Maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan, melihat ya masuknya bulan, maka hendaknya dia berpuasa. Wa man kana maridhan, dan barang siapa yang sakit atau ala safarin atau dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka dia ya ganti iddahnya, gantinya adalah di hari-hari yang lain ketika dia sudah sembuh dari penyakit yang mana penyakitnya adalah penyakit yang ada harapan untuk sembuh. Bismillah. Kemudian beliau mengatakan, penulis di sini Bapak Ibu yang Allah muliakan, wal maradul ladzi yurakhasu ma'ahu fil fitri wal maradul ladzi yashukku 'alal maridi as-siyamu bisababih. Ya. Sakit yang merupakan rukhsah ya, diberikan keringanan bersamanya dalam makan atau untuk tidak berpuasa. Wal maradul ladzi, dia adalah sakit yang yashukku 'alal marid, berat ya, memberatkan atas orang yang sakit itu, as-siyamu, berpuasa, bisababihi, disebabkan oleh sakit itu. Jadi nggak semua sakit juga Pak. Jadi sakit yang bisa menjadi uzur itu adalah sakit yang betul-betul kalau kita berpuasa, kita paksakan saum ya, maka akan menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan kita. Karena dalam Islam itu Pak, berdasarkan dalil Pak ya, yang dilakukan oleh para ulama dengan metode penelitian namanya tatabbu, dan dengan metode membaca seluruh dalil yang ada namanya istiqra ya. Maka ada yang namanya dalam agama ini maqasidus syariah. Maqasid yang dari maksud ya. Maksud itu artinya tujuan. Jadi di antara tujuan syariat ini Pak ada 5 secara garis besar. Di antara yang 5 ini Pak adalah di antaranya adalah hifdzun nafs. Jadi agama ini Allah Azza wa Jalla turunkan di antara maksudnya adalah untuk menjaga jiwa. Maka segala sesuatu yang bisa mengancam jiwa kita, nah, maka walaupun hal itu haram Pak, dalam keadaan mengancam jiwa, itu disebut dengan istilah oleh para ulama dengan keadaan genting atau darurah. Makanya ada kaidah yang dicetuskan oleh para ulama kita, ad-darurah tubihul mahdurat. Ad-darurah, keadaan yang genting yang mengancam jiwa gitu. Ini bisa menghalalkan yang tadinya haram. Contoh Pak ya, Bapak sudah 3 hari atau sudah 3 bulan gitu. Kalau ini contoh ya, enggak makan. Nah, telat sehari saja kayaknya sudah sangat kritis ya. Udah nggak bisa bergerak. Tiba-tiba ada orang nawarin daging babi gitu. Dalam keadaan seperti itu boleh kita makan daging babi karena dalam keadaan darurat. Karena memang tujuan syariat itu diantaranya adalah untuk apa? Untuk menjaga jiwa manusia. Sehingga apa? Diharamkan segala sesuatu yang bisa merusak raga kita, jiwa kita, tubuh kita, itu dalam Islam haram hukumnya. Sebagaimana juga yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ya, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kalian jatuhkan ya diri kalian ya, tangan-tangan kalian ke dalam kebinasaan. Sehingga segala sesuatu yang bermudarat yang disebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh ulama, Rasul mengatakan la dharara wa la dirara. Tidak boleh kita merusak diri kita, membinasakan, membahayakan diri kita, dan tidak boleh juga membahayakan orang lain. Maka dari situ Pak, orang yang sakit, yang mana sakitnya itu tidak bisa sembuh Pak ya, kalau dia puasa memang penyakitnya kronis betul gitu. Kalau dia puasa Pak, bahaya betul. Maka boleh dia untuk tidak berpuasa. Kalau ada harapan sembuh, diqadha, diganti. Namun kalau ada harapan yang berdasarkan konsultasinya bersama dokter gitu ya, maka boleh dia membayar Bapak, membayar fidyah karena alasan seperti itu. Ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian beliau mengatakan di sini, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amma al-marid alladhi la yurja bur'uhu aw al-'ajizu 'an siyami ajzan mustamirran kal kabiri fa innahu yuftiru. Adapun orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, ini seperti yang telah kita sampaikan tadi Pak.
Jadi ada tipe orang sakit itu Pak, menurut medis berdasarkan apa yang dinyatakan oleh dokter, ya orang itu tidak ada harapan untuk sembuh. Atau orang yang tidak mampu, orang yang lemah untuk melakukan puasa, ajzan mustamirran, yang mana dia kelemahannya, ketidakmampuannya itu Pak mustamir dia. Ya, terus menerus seperti itu. Terus menerus tidak mampu dia. Contohnya kata beliau di sini kal kabir, seperti orang yang sudah tua, yang sudah renta. Fa innahu yuftir, maka dia boleh untuk tidak berpuasa alias berbuka alias makan. Kemudian wala yajibu 'alail qada, dan tidak wajib atasnya al qada mengganti saumnya tersebut. Namun apa yang diwajibkan bagi dua kelompok manusia ini Pak, yang sakit yang enggak ada harapan sembuh, yang tua yang sudah lanjut usia, tidak mampu lagi berpuasa, maka beliau mengatakan di sini wa innama talzamuhu fidyatun, dan sesungguhnya hanya saja ya dia diwajibkan untuk membayar fidyah, mengharuskan baginya fidyah. Dengan cara seperti apa? Bi an yut'ima an kulli yaumin miskinan, dengan cara memberi makan setiap hari seorang miskin, seorang fakir miskin. Ingat Pak ya, yang dikasih makan adalah ta'amul miskin ya. Orang miskin. Apa definisi miskin itu harus kita ketahui juga. Orang yang dikatakan miskin itu seperti apa? Jadi orang miskin itu adalah orang yang memiliki pendapatan. Dia punya pendapatan Pak. Apakah itu pekerjaan ataukah dia dapat pensiunan kan, Allah alam gitu. Dan dari mana sumber pendapatannya bebas, asalkan halal Pak. Namun pendapatannya itu tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya, itu miskin. Yang lebih parah atau yang di bawah miskin itu fakir. Fakir dekati pendapatan gitu ya. Dia tidak punya pendapatan setiap harinya itu. Dia mungkin hidup dibantu oleh saudaranya. Ini fakir. Tentu dua-dua ini Pak, ini berhak untuk kita berikan fidyah. Termasuk dua ini nomor satu Pak, yang juga mendapatkan ya zakat mal, dia mustahik, yang berhak. Ini ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Kemudian beliau mengatakan di sini li anna Allah azza wa jalla, karena Allah azza wa jalla ja'ala al-it'ama ma'adilan lis-shiyam hina kana at-takhyiru bainahuma fi awwali ma furida as-shiyam. Kemudian alasannya juga kata beliau adalah Allah, sesungguhnya Allah azza wa jalla menjadikan makanan ini sebagai ma'adil lisyam, sebagai ganti saum. Pada waktu pertama kali diwajibkan puasa. Jadi puasa itu Pak, awal diwajibkan ini pertama kali Pak ya. Diwajibkan dalam sejarah ya. Ini diberikan pilihan orang itu. Kalau Bapak nak puasa silakan, enggak harus bayar fidyah, ngasih orang makan. Tapi kalau seandainya Bapak ingin ngasih orang makan, boleh untuk tidak berpuasa. Ini kalau kita kaji kronologis ya, fase-fase wajibnya puasa itu. Di awal diwajibkan puasa itu Pak, belum ditekankan seperti kita sekarang. Bahkan puasa yang dilakukan oleh Nabi dulu Pak itu puasa Syura, sebelum turun ayat surah Al-Baqarah 183 itu yang mewajibkan puasa Ramadan. Ini hadirin yang Allah muliakan. Jadi ini di awal Pak, di awal pensyariatan puasa. Jadi di awalnya kan diberikan pilihan orang Pak ya. Kalau nak puasa silakan ya. Namun dia boleh tidak fidyah, memberi makan. Atau kalau orang yang nggak mampu puasa, boleh diganti dengan bayar fidyah, dan dia boleh tidak berpuasa. Ini di awal Pak ya. Makanya disebut oleh beliau di sini ini fi awali ma furidhas shiyam. Di awal ya diwajibkan ibadah puasa itu. Itu di awal. Namun ini sudah dihapus hukum ini. Ini tidak ada fidyah lagi.
ya puasa itu wajib menahan diri dari makan minum dan segala yang membatalkan Pak ya. Ini awalnya kan seperti itu. Seperti kalau kita ambil contoh juga seperti khamr. Khamr itu kan ada tahapan pengharamannya. Awalnya ya orang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk minum khamr ketika sholat. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu sholata wa antum sukara kan gitu. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jangan kalian dekati sholat, jangan kalian sholat, ya kan, dalam keadaan mabuk. Belum diharamkan minuman keras itu secara ya keseluruhan. Melihat kondisi-kondisi tertentu. Ini awal, Pak. Ya. Namun setelah itu baru Pak turun ayat ya khamar diharamkan secara total. Demikian juga ya di awal puasa itu ada pilihan dulu Pak. Yang tidak mau puasa silakan, akan tapi wajib membayar fidyah. Seperti itu ya sejarah awalnya. Namun sekarang enggak. Sekarang itu puasa sudah menjadi rukun Islam ya. Enggak boleh seseorang meninggalkan puasa kecuali ada udzur, alasan syar'i. Ini yang kita bahas alasan syar'inya. Maka di sini beliau mengatakan fata'ayyana ayyakuna badalan anhu 'indal 'udri, sehingga ya menjadi wajib memberi makan atau membayar fidyah ya menggantikan orang yang tidak berpuasa indal udri ketika ada uzurnya. Uzur syar'i bukan uzur yang dibuat-buat ya. Namun uzur syar'i. Yaqulu Imam Al-Bukhari, kata beliau berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, wa amma syekhul kabir, adapun orang tua yang sudah lanjut usia, idza lam yutiqis siyama, apabila dia tidak mampu berpuasa ya maka beliau bawakan riwayat langsung ya dari perbuatan sahabat. Faqad at'ama Anasun, maka Anas bin Malik telah memberi makan, membayar fidyah, maksudnya ba'da maka buruk, setelah beliau sudah lanjut usia, aman atau amain, selama setahun atau 2 tahun. Jadi Anas bin Malik Pak, beliau membayar fidyah itu ketika sudah tua, lanjut usia, selama 1 tahun atau 2 tahun. An kulli yaumin miskinan, setiap hari satu miskin beliau ngasih makan. Dan Anas bin Malik ini Pak termasuk sahabat yang panjang usianya. Kenapa Pak? Anas bin Malik ini panjang usianya? Betul, yang pertama tentu itu takdir Allah Pak ya. Karena ajal itu di tangan Allah, Allah yang menentukan. Kemudian yang kedua, ya ada sebab karena keberkahan doa dari Rasul. Karena Rasul mendoakan Anas bin Malik ini untuk dipanjangkan usianya. Allahumma, ini disebut dalam Sahih Al-Bukhari, Allahumma atillahu umrahu, ya Allah panjangkan bagi Anas bin Malik ini umurnya. Wa aktsir malahu, dan perbanyaklah hartanya. Ini menunjukkan apa? Boleh orang minta banyak harta, tidak apa-apa. Kalau kita niatkan hartanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Pak mendoakan Anas bin Malik supaya diberikan harta yang banyak, dan itu terbukti. Kemudian dan perbanyaklah keturunannya, itu juga doa Nabi kepada Anas bin Malik. Jadi dalam Islam itu tolak ukur itu bukan kayak miskin dah Pak. Bukan jelek atau gagah enggak. Bukan hitam atau putih enggak. Tolak ukur itu adalah ketakwaan. Boleh jadi orang kaya namun bertakwa. Seperti Abdurrahman bin Auf contohnya misalnya. Atau Abu Bakar Siddiq, Utsman ibn Affan, orang kaya. Dan juga bukan karena miskin. Banyak sahabat juga yang miskin. Abu Hurairah miskin, subhanallah. Ahlus Sufah, orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu Pak, ditinggalkan semua hartanya, rumahnya, tidak punya apa-apa, cuman baju yang di badan yang mereka bawa. Namun Nabi tidak pernah menyepelekan orang seperti itu. Difasilitasi oleh Nabi sesuai kemampuan beliau. Beliau perbolehkan tinggal di Masjid Nabawi. Makanya ada orang yang nggak punya rumah tuh Pak ya, homeless ya, istilah kita tuh ya. Ya, itu diberikan kesempatan atau diberikan fasilitas untuk menginap di masjid. Masa sekarang Pak, subhanallah, masjid dikunci Pak. Nah, tentu ini tidak sesuai dengan pengelolaan Nabi. Oh, tapi Pak Ustadz nanti dia maling, itu tergantung pengelolaan kita lah. Ya, kita ya harus punya juga sistem yang bisa kita lakukan sebagai ikhtiar untuk mencegah maling itu kan itu.
Tapi jangan jadikan itu alasan untuk apa? Untuk menutup masjid. Orang Nabi berak susah kadang tuh dikuncinya masjid. Subhanallah. Kalau sosok beraknya mau BAB gitu kan. Subhanallah. Nabi saja ya orang ahlu sufah yang tidak punya rumah dipersilakan oleh beliau untuk apa? Menginap ya di Masjid Nabawi. Ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ya. Jadi Anas bin Malik ini selama setahun atau 2 tahun dia setelah berusia lanjut beliau bayar fidyah, nggak sanggup lagi berpuasa. Kemudian waqala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi Syekhil Kabir ya, berkata Ibnu Abbas semoga Allah meridhai mereka berdua terhadap seorang yang tua renta, yang sudah tua lanjut usia, wal mar'atil kabirah, dan seorang wanita yang lanjut usia juga, yang tua lanjut usia. Gimana dua orang ini, laki-laki dan perempuan yang sudah tua ini, la yastati'ani an yasuma, mereka berdua enggak mampu bersaum lagi, ya. Fal yut'ima makana kulli yawmin miskin. Maka Ibnu Abbas mengatakan hendaknya mereka berdua membayar fidyah, memberi makan ya hari-hari yang mereka tidak mampu untuk berpuasa di hari itu. Karena mereka sudah tua, uzurnya sudah tua ya Pak ya, tidak mampu lagi, maka cukup membayar fidyah. Tidak ada anjuran untuk mengqadha atau mengganti saum mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin kita bertanya, berapa yang harus kita bayarkan itu? Berapa ukurannya? Ini dibahas oleh penulis kitab Fiqh Al-Muyassar ini. Beliau mengatakan, fayut'imul ajizu anisiyami ajzan la yurja zawaluh. Maka orang yang tidak mampu untuk melakukan siam, berpuasa, yang mana ketidakmampuannya itu tidak diharapkan lagi ya untuk hilang gitu ya. Artinya memang dia sudah tua renta atau sudah sakit yang menahun yang tidak ada harapan sembuh. Bimaradin kana au kibarin, disebabkan karena sakit atau lanjut usia. Sakit di sini Pak yang jenis yang kedua Pak ya, sakit yang sudah enggak ada harapan sembuh. An kulli yaumin miskinan, dia wajib membayar fidyah setiap hari ya, satu orang miskin sesuai dengan hari yang dia tidak saum. Misalkan 29 hari Pak ya. Maka 29 orang dia harus ngasih atau 29 hari. Berapa ukurannya? Ukurannya adalah nisfu sa'in min burrin au tamrin au aruzin au nahwiha min khutil baladi. Setengah sa'. Sa' itu Pak 4 mud. Mud itu artinya genggaman 2 tangan, 2 telapak tangan laki-laki yang tidak terlalu besar, mu'tadil, artinya laki-laki yang ukuran tubuhnya tidak terlalu jangkung dan tidak terlalu pendek, pertengahan. Namun Sa' Nabawi ini Pak, ini sudah diriwayatkan oleh para salaf dahulu, para sahabat ya. Sehingga mereka sekarang Pak, kalau Bapak mau beli ya, kalau di Arab itu ada jual teman atau di market online gitu mungkin ada Pak ya. Jadi sudah dibuat cantingnya Pak. Nah, cantik ukuran Sa' Nabi ada sekarang. Dan itu saya tanya ya sama teman-teman dan ya teman-teman kita yang menggeluti fikih ya. Itu ada sanadnya kata mereka. Jadi enggak sembarang dibuat canting seukuran Sa' Nabi itu, ada sanadnya. Dan itu dijual Pak. Bahkan bisa kita jual bisa kita beli di Mekah langsung. Ada teman saya tuh Pak, ada ustadz juga, beliau itu sering meneliti ya tentang sanad gitu ya. Nah, beliau juga jual itu. Nah, kalau di Indonesia wallahu alam ya, mungkin bisa kita dapat itu untuk online gitu. Artinya satu sa' itu Pak 4 mud. Mud ini nih ya. 2 telapak tangan kita atau segenggam lah gitu. 1, 2, 3, 4 itu satu sa'. Itu ukurannya. Dari apa? Kalau di Mekah atau di Jazirah Arab ya,
makanan pokok mereka itu bur itu gandum, atau kurma kering, itu juga makanan pokok mereka, kurma kering, bukan rutop ya, tamar. Karena dalam bahasa Arab itu kurma itu banyak juga. Kalau yang basah namanya rutop ya. Kalau yang kering namanya tamar. Kalau pohonnya lain lagi Pak, nahal. Au aruzin atau beras ya. Wa nahwiha, dan yang semisalnya min kutil balad, dari makanan pokok. Kut itu artinya makanan pokok negeri setempat. Jadi tidak ada ya ulama mengatakan kalau kita pakai beras atau pakai makanan pokok itu dikatakan ini tidak sesuai dengan sunnah, bid'ah gitu. Tidak ada. Karena hadisnya itu adalah makanan pokok. Ya, jadi hadisnya itu tidak membatasi jenis tertentu, tidak. Namun dia hadisnya yaitu memberikan mana umum, yaitu makanan pokok. Maka kalau kita zakat fitri atau bayar fidyah, maka dengan makanan pokok negeri setempat, itu hadisnya bunyinya seperti itu Pak. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan. Maka ketika ada orang yang membayar zakat fitri dengan makanan pokok, ini tidak bisa dijadikan alasan untuk melegitimasi bid'ah. Itu kan bid'ah hasanah. Itu bukan bid'ah. Karena dalilnya itu Rasul mengatakan min kutil balad. Kut itu artinya apa? Makanan pokok. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian kata beliau, famiqdarus sa'i, dan ukuran satu sa' kalau dibawakan atau kalau dikonversikan ya ke timbangan berat atau dalam kilogram gitu Pak ya. Itu satu sa' itu kira-kira kata penulis kitab ini ya, wa miqdaru sa'i kiluwani wa rub'un takriban, 2 kilo seperempat. Kira-kira, takriban itu kira-kira. Fayakunul it'amu an kulli yaumin, sehingga kita berikan makanan setiap hari itu kilogram ya. Wa mi'ah ya. Wa mi'atun wa khamsata wa isrina jaroman ya, takriban. Itu kira-kira 1125 gram. Ya, 125 gram. Kira-kira ya sebanyak itu ya. Nah, itu yang setengahnya itu Pak. Kalau yang satu soknya kan itu bagi dua aja. Kalau satu soknya 2 kilo seperempat ya kan. Nah, yang wajib kita keluarkan itu setengahnya. Jadi 2 kilo seperempat dibagi 2. Jadinya 1,125 gram. Nah, Pak ya, ini ukurannya itu. Ya, jadi boleh dengan beras saja, boleh Pak, sah gitu. Tapi ya kalau kita kembalikan kepada hadis secara umum, ya, sehingga ada fatwa dari ulama sekarang seperti Syekh Shalih Al Fauzan ya dan lain-lain itu. Kalau seandainya kita berikan makanan yang sudah jadi, yang sudah ada lauknya ya kan, sudah ada nasinya, lauknya, sayurnya, buahnya gitu kan, dalam paket itu lebih afdal. Kenapa? Karena manfaatnya lebih besar. Berdasarkan keumuman Pak ya. Sabda Nabi, khairun nas anfa'uhu linnas. Sebaik manusia itu Pak, sebaik-baik manusia adalah yang lebih memberikan manfaat yang lebih baik kepada manusia. Karena kalau kita makan pakai lauk, tentu manfaatnya lebih bagus gitu. Jauh lebih bagus. Walaupun kalau seandainya tidak kita masak, yang beras saja kita kasih sah. Sebagaimana Bapak akikah Pak ya. Kalau Bapak akikah Pak, kalau hanya mencari sahnya, Bapak kasih daging aja udah. Suruh orang tuh masak dewe, sudah sah. Tapi kan kita pingin ya, pahala yang lebih gitu ya. Boleh jadi ada orang yang kita kasih fidyah itu Pak, dia tidak kasih duit untuk beli lauk.
Nah, kalau kita kasih beras apa ya, cuman berat 1 kilo 100 ya, 25 gram aja, ya kan, tentu ini ia akan susah dia kalau seandainya dia misalkan tidak ada lauk pauknya. Maka yang lebih afdal wallahu a'lam ya. Ini fatwa sebagian ulama, yang lebih afdal itu Pak, kalau kita kasih fidyah itu lengkap dengan lauk pauknya. Karena ini lebih apa? Bermanfaat bagi orang yang makan itu. Walaupun Pak, kalau Bapak lagi kurang duit juga, dana pas-pasan ya, Bapak cari sahnya aja, tidak apa-apa, sah itu ya. Cuman Bapak ngasih beras setiap hari itu 1 kilo, berapa Pak? Iya, iya. 1 kilo 125 gram itu sudah sah. Kemudian kata beliau, hadza wa in shoma al-maridu sahha siyamu wa ajza'ahu. Dan ini ya, apabila orang yang sakit itu tetap berpuasa, ya, bagaimana hukumnya? Sahha siyamuhu, maka puasanya sah. Kan orang sakit diberikan rukhsah atau menjadi udzur sebab syar'i baginya untuk tidak berpuasa. Namun kalau seandainya dia ngotot berpuasa, maka puasanya apa Pak? Sah. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian udzur yang kedua. Kita ulangi Pak, yang pertama ada dua, sakit dan lanjut usia. Sekarang yang kedua, as-safaru, safar dalam perjalanan. Yang mendingan Pak, ada kategori safarnya. Nah, enggak semua safar Pak. Yang pertama, niat safar itu adalah minimal mubah. Contoh dia mau jual beli, ya kan, beli barang, ya kan. Apalagi ibadah seperti umroh, safar umroh, ya kan. Nah, tapi kalau dia safar, niatnya untuk maksiat misalkan, apa niatnya ingin ke pantai Bali, niatnya bisa cuci mata katanya. Lihat itu safar seperti itu tidak menjadi udzur baginya untuk mendapatkan rukhsah, keringanan untuk tidak berpuasa. Karena niatnya maksiat, atau orang safarnya mau menggelapkan dana korupsi, ya kan, duitnya mau dimasukkan ke bank di Singapura atau yang bebas gitu kan. Nah, ini juga haram. Dia safarnya safar haram dan tidak boleh dia mengqashar salat, tidak ada juga rukhsah. Kemudian untuk tidak berpuasa ada rukhsah juga. Karena niat safarnya bukan safar yang mubah. Kemudian syarat safar yang berikutnya Pak, harus safar yang membolehkan dia untuk mengqashar salat. Jumhur ulama berpendapat, mayoritas ulama berpendapat, ya, orang dikatakan secara adat kebiasaan itu safar minimal menempuh perjalanan 80 kilo. Nah, 80 kilometer baru secara adat kebiasaan para sahabat itu dikatakan dia safar. Tapi kalau seandainya cuman 20 kilo gitu ya, itu bukan safar, hanya dirinya Allah muliakan. Dia hanya pergi keluar rumah saja itu. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Kemudian kata penulis di sini, fayubahu lil musafir al-fitru fi ramadhana wa yajibu alaihi al-qada'u. Diperbolehkan bagi musafir untuk makan, ya, untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan siang harinya maksudnya, dan wajib baginya untuk menggantinya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ayat yang telah kita bacakan tadi Pak ya. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam keadaan safar, maka dia ganti di hari-hari yang lain. Dan dalil yang berikutnya ayat yang telah kita bacakan tadi. Kemudian dalil dari hadis ini Pak. Dalil dari hadis Nabi SAW ya. Wali qawlihi, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, liman sa'alahu anis siyam, yang bertanya kepada beliau tentang siyam fis safar. Jadi ada sahabat Pak,
bertanya kepada Nabi bagaimana hukumnya saum atau puasa ketika safar kan itu. Maka ini yang berfatwa langsung Nabi. Maka Nabi menjawab in syi'ta fasum. Kalau engkau mau maka saumlah. Wa in syi'ta fa'aftir. Kalau engkau tidak mau puasa boleh untuk tidak berpuasa. Artinya diberikan pilihan ketika safar itu. Sekarang pertanyaan Bapak mana yang lebih baik Ustaz? Nah, yang lebih baik itu akan dijelaskan dalam kitab ini Pak ya. Tergantung kondisi. Kalau Bapak sudah sempoyongan makan sahur enggak gitu ya. Udah lita kali ya Allah gitu ya. Udah capek ya kan. Udah kayak mau pingsan gitu kan. Nah, ini yang lebih utama dia tidak berpuasa. Tapi kalau Bapak sehat-sehat aja ya kan makan sahurnya bertamu-tamu lah kan. Iya. Pas azan saja berhentinya. Habis makan sahur yang kedua katanya. Masya Allah ya. Jadi nggak terlalu capek gitu Pak. Mana yang lebih afdal? Tentu berpuasa gitu kan. Nah ini hadirin. Jadi yang lebih utama itu lihat keadaan kita. Ini hadirin yang Allah muliakan. Ini hadisnya sahih Pak. Dia diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Kemudian wa kharaja ila Makkah sha'iman. Rasulullah keluar ke kota Makkah ya dalam keadaan berpuasa fi Ramadhan dalam bulan Ramadan. Falamma balaghal Kadida, tatkala beliau sampai ke suatu tempat namanya Al-Kadida, aftara, maka beliau berbuka, tidak puasa, beliau batalkan puasanya. Fa aftaran nasu, maka manusia sahabat yang lain yang ikut sama beliau langsung berbuka semuanya. Ini menunjukkan apa Pak? Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis sahabat ini luar biasa Pak ya. Kalau Nabi yang melakukan namanya tanya gitu, langsung mereka contoh. Artinya sahabat adalah manusia yang paling mencontoh Nabi itu sahabat. Ya. Makanya Pak ya, kalau sahabat tidak melakukan, ya besar kemungkinan, bahkan bisa dipastikan Nabi juga enggak melakukan. Makanya di antara kaidah dalam beragama itu adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya. Dan juga dibuat sebuah buku yang judulnya Lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Ini luar biasa kaidah ini. Kalau seandainya perkara yang dinisbatkan kepada agama, ibadah, kayak itu akidah ya kan, perkara agama gitu. Kalau seandainya itu baik, la sabaquna ilaihi. Tentu mereka para sahabat telah mendahului kita dalam mengamalkannya. Maka ini kaidah yang luar biasa. Kaidah yang bisa menjaga kemurnian agama dari kebid'ahan dan muhdasat ya. Dari perkara baru dalam agama. Ini hadirin yang Allah muliakan. Kalau sahabat tidak pernah ya melakukan ibadah di kuburan, bertabarruk ya, mengalap berkah di kuburan, mengusap-usap kuburan ya kan, kemudian batu di kuburan itu kaget dianggap punya karomah, disimpan, dijadikan simat ya kan, nanti bisa sebagai penglaris itu ujung-ujungnya bisnis ya. Nauzubillahi min dzalik. Maka kalau sahabat tidak melakukan itu, maka jangan kita lakukan. Karena tidak ada satupun sahabat yang mengkeramatkan kuburan Nabi SAW. Bahkan Nabi menegur ya. Nabi mengatakan la'anallahu al-yahud wan nasara. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka bagaikan masjid, tempat ibadah, tempat sujud, ya. Tempat yang penuh dengan keberkahan. Masjid itu berberkah. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau wa yubahul fitru fis safari tawil. Diperbolehkan tidak berpuasa alias berbuka pada perjalanan yang panjang yang jauh. Alladzi yubahu fi qasrus shalah, yang mana diperbolehkan untuk mengqasar salat. Ini ukurannya Pak ya. Wa huwa ma yaqdiru bisamaniyah wa arba'ina milan. Ini sama dengan 48 mil Pak ya. Ai hawalai atau kira-kira gitu ya. 48 mil itu kira-kira hawalai samanina kilometron.
80 km. Ini Pak, ini batas yang seperti yang telah kita jelaskan tadi ya. Batas ukuran ya suatu safar dianggap safar yang diperbolehkan untuk mengqashar salat. Kemudian kata beliau di sini wal safarul mubihu lil fitri fi ramadhanah was safarul mubah. Ini yang seperti yang telah saya jelaskan juga tadi ya. Safar yang memperbolehkan ya, seseorang untuk tidak berpuasa dapat rukhsah dia di bulan Ramadan itu adalah safar yang hukumnya mubah. Fa in kana ya safaru ya maksiatin, apabila safarnya adalah safar yang maksiat, atau safaran atau safar yuradu bihi at-tahayyulu alal fitri, atau yang kedua Pak, orang ingin safar tapi dia ingin ya tidak berpuasa, dia melakukan hilah, dia melakukan tipu daya, tipu muslihat lagi Pak ya, ingin mengakali agama. Kan orang yang safar kan boleh tidak berpuasa, saya sengaja safar supaya dapat rukhsah, itu juga tidak boleh Pak, itu tidak sah safarnya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Lam yubih lahul fitru, maka tidak diperbolehkan dia berbuka atau makan, tidak dapat uzur dia kalau niatnya dua ini Pak ya, bihada safar ya. Masya Allah. Masya Allah ya. Ya, ini Pak ya. Jadi kalau seandainya niatnya dua ini ya, niatnya dua ini ya, maksiat yang pertama, kemudian dia safar namun ingin untuk mengakali syariat ya, supaya dia tidak berpuasa, sengaja dia safar karena dia tahu kalau safar itu rukhsah ya, ada keringanan, ada rukhsah untuk tidak berpuasa. Kalau niatnya itu Pak, maka tidak boleh dia untuk ya mendapatkan rukhsah itu. Nah, ini ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa in shamal musafiru, kalau orang yang puasa itu Pak ya, dia kalau seandainya orang yang safar itu Pak tetap berpuasa dia, maka apa hukum puasanya? Sahih ya, puasanya sah. Sahha shaumuhu wa ajzahu, dan sah. Hal ini berdasarkan hadis ya, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari juga dari Anas bin Malik. Li hadis Anas radhiyallahu anhu. Berdasarkan hadis dari Anas radhiyallahu anhu, kunna nusafiru ma'an nabi, kata Anas, kami dahulu pernah safar ya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam ya'ibi shaimu 'alal muftir, orang yang berpuasa tidak mencela yang tidak berpuasa. Wal muftiril 'ala shaim, orang yang tidak berpuasa juga tidak mengejek yang berpuasa. Jadi tidak boleh Pak saling mencela gitu ya. Kita toleransi aja. Jadi kalau ada teman kita milih puasa yang kita bilang kan enggak ngamalkan sunnah, salah juga kita. Kenapa? Ini dalilnya. Nabi yang melarang itu. Kalau seandainya ya dalam keadaan safar itu ada orang yang tetap berpuasa, yang berpuasa enggak boleh mencela yang berpuasa. Yang tidak berpuasa tidak boleh juga mencela yang berpuasa. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Namun ini ada syaratnya, walakin akan tetapi bisyartin, dengan syarat alla yashqa alaihi shaum fi safar. Ya, puasa itu tidak memberatkannya ketika safar itu, Pak. Fa in syaqqa alaihi au adarrahu au adarra bihi, kalau seandainya berat atasnya berpuasa itu atau memudaratkannya, membahayakannya, fal fitru fi haqqi afdal, maka berbuka atau tidak berpuasa dalam kondisinya, dalam haknya, maksudnya kondisi dia itu lebih utama tidak berpuasa kalau memudaratkan. Akhdan bi rukhsah, dalam rangka untuk mengambil keringanan. Li'anna Nabi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a fi safari rajulan, melihat dalam safar ya seorang laki-laki shaiman, sedang berpuasa, dalam keadaan berpuasa laki-laki ini, qad dhullila alaihi min shiddadil hub, ya, wah dia sempoyongan Pak, ya, disebabkan panasnya, sangat panas terik matahari waktu itu. Wa tajamma'an nasu haulahu, kemudian ketika melihat keadaan yang sempoyongan itu Pak,
dikelilingi orang dia, berkumpul manusia di sekitarnya. Lantas ketika melihat keadaan seperti itu Pak, Nabi bersabda, "Laisa minal birri as-siyamu fi safar." Bukanlah termasuk kebaikan kata Nabi. Berpuasa dalam keadaan seperti kamu ini gitu ya. Sudah sempoyongan mau mati lagi, mau pingsan lagi ya, tetap ngotot berpuasa ya. Maka itu kata Nabi bukan minal bir, bukan bagian daripada kebaikan. Artinya hukumnya bagaimana bisa haram Pak? Karena akan mengancam jiwanya. Dan seperti yang telah kita jelaskan tadi, agama ini ada maqasid, ada tujuannya, di antaranya adalah menjaga jiwa. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara uzurnya Pak. Jadi yang kedua adalah safar. Kemudian yang ketiga dan ini yang terakhir dalam kitab ini dan ini yang ketiga, yang terakhir ada 4 ya Pak ya. Yang ketiga ini adalah haid dan nifas. Kalau wanita haid Pak, dia wajib mengqadha shaumnya. Ketika dia sudah suci ya kan, mandi wajib dia, setelah mandi wajib dia qadha shaumnya, puasanya. Begitu juga wanita nifas. Kalau seandainya sudah berhenti darahnya, wanita yang habis melahirkan 40 hari ya, biasanya Pak ya, maka dia mandi wajib. Kemudian setelah itu Pak, dia mengqadha puasanya. Yang keempat ini adalah wanita hamil dan menyusui. Fal mar'atu idza kanat hamilan, seorang wanita apabila hamil au murdian atau menyusui, wa khafat, lihat ini ada perincian ya Pak ya. Kemudian dia khawatir ala nafsiha wa waladiha. Dia khawatir akan bermudarat terhadap diri dan anaknya. Bisababi shaum, disebabkan puasa yang dilakukan, jazalah al-fitru. Boleh baginya untuk tidak berpuasa, makan gitu ya. Lima rawahu Anasun, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Anas ya, oleh sahabat Anas bin Malik ya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wada'a 'alal musafiri syatras salati was shaum. Sesungguhnya Allah telah meletakkan gitu ya, dari orang yang safar kewajiban salat dan puasa. Maksudnya salat di sini Pak, salat full itmam ya. Orang musafir boleh diqasar. Yang 4, yang rubai menjadi ya 2. Tapi kalau yang 3 enggak boleh, yang bisa dijamak gitu. Kalau yang subuh itu enggak bisa diqasar, enggak bisa dijamak ya. Ini itu di antara keringanan yang diberikan dalam agama kita ini. Kemudian ya, wa 'alal hubla wal murdi', dan atas wanita hamil dan wanita menyusui Allah telah meletakkan kewajiban saum, puasa. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, hadis ini ya dihasankan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Hadis ini keluarkan juga oleh Imam An-Nasa'i dan juga dihasankan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian apa yang dilakukan oleh wanita hamil kalau dia sudah mendapatkan uzur untuk tidak berpuasa? Sebabnya ada 2 tadi Pak ya. Kalau dia tetap berpuasa, dia khawatir akan berdampak negatif untuk dirinya dan anaknya. Jadi apa yang harus dilakukan? Kata beliau, wa taqdil hamil wal murdi'un makanal ayyamil lati aftarataha. Wanita hamil dan menyusui, maka dia wajib mereka berdua ini untuk mengqadha, menggantinya Pak. Ya, setiap hari yang mereka berdua tidak berpuasa. Wadzalika, dan itu dilakukan in khafata ala nafsihima, kalau dia ala nafsaihima, kalau dia hanya khawatir menimpa diri mereka berdua, yakni wanita menyusui dan hamil itu. Namun kalau seandainya khawatirnya itu ada 2 Pak ya. Fa in khafat al-hamilu ma'adzalika an janiniha, kalau seandainya wanita hamil juga mengkhawatirkan terhadap janinnya, dan wanita yang menyusui juga mengkhawatirkan terhadap susuannya, bayinya, maka tambah 1 lagi, at'amat ma'al qadha ya. Ya, dia mengqadha, ia juga membayar fidyah juga. An kulli yaumin miskinan. Ya, setiap hari 1 orang fakir miskin. Dalilnya apa? Apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas ya.
Liqauli Ibnu Abbas, berdasarkan ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wal mudhi wal hubla idza khafata ala auladiha aftarata wa at'amata, kan itu. Seorang wanita yang menyusui, wanita yang hamil, idza khafata, kalau dua jenis wanita ini mengkhawatirkan dampak negatif itu tidak hanya terhadap dirinya namun juga terhadap anak-anaknya, maka mereka boleh ya berpuasa, berbuka, namun wajib untuk ya membayar fidyah. Fatalakhasa min dzalika anal asbaba al-mubihata lil fitri arba'ah. Maka kita ringkas kata beliau, kita simpulkan dari penjelasan kita yang tadi, Pak, ada 4 sebab ya bolehnya orang tidak berpuasa, ada udzur syar'inya. Yang pertama adalah safar, yang kedua wal marad, sakit, kemudian yang ketiga haid wan nifas, kemudian yang keempat wal khaufu minal halak kama fil hamili wal mudhi'i, khawatir dari dampak negatif ya, dari kebinasaan lah gitu ya, sebagaimana yang terjadi pada wanita yang hamil dan wanita yang menyusui. Itu Pak ya. Jadi wanita yang hamil dan menyusui itu 2, Pak. Ya. Dan saya yakin ya wanita hamil itu enggak puasa pasti ada kekhawatiran terhadap anaknya juga ya kan. Nggak mungkin dia hanya mementingkan dirinya sendiri kan gitu ya. Maka dua yang harus dilakukan, dia ngasih makan, kemudian mengqadha juga. Wallahu taala a'lam bishawab. Karena minat waktu Pak, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu pembahasan kita pada malam hari ini tentang udzur syar'i. Jadi ada 4 ya sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sebelum tutup, barangkali ada yang ingin bertanya, maka kami persilahkan. Ya, fadhal ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, boleh ya. Terkait apa Bang? Ya. Kurir ya, fadhal. Iya ya. Haram ya. Ya, kalau seandainya barang itu terlarang dalam agama dan kita membantu penjualannya, pengantarannya, maka kita terancam dengan firman Allah Pak dalam surah Al-Maidah. Penggalan yang terakhir ya. Ayat yang ketiga, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian, bekerja samalah kalian gitu ya. Bergotong royonglah kalian kan gitu ya. Dalam perkara kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah kalian bekerja sama dalam dosa dan permusuhan gitu ya. Yang haram tentu dosa, tidak boleh kita jual ya kalau itu terlarang ya kan. Iya, seakan ada orang yang menjual babi kan. Kita kurirnya. Tidak boleh. Artinya kita akan menolong orang itu untuk menjual yang Allah haramkan. Karena ya sesuatu yang haram itu Pak dijual haram juga hukumnya. Ini kaidahnya ya. Sesuatu yang haram hasil penjualannya juga haram. Misalkan Bapak membantu orang menjualkan motor curian. Itu kan secara zatnya kan tidak haram motor, tapi cara mendapatkannya dengan cara yang haram, mencuri ya. Maka orang yang membantu ya menjadi kurirnya, saya kan cuma kurir Ustaz ya. Saya cuma dibayar oleh orang pencuri itu ya untuk bawa motor, tetap Pak Bapak telah membantu dia. Sementara Bapak tahu itu haram gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, ada lagi Pak? Fadhalna. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya.
Iya. Ukurannya ya. Iya. Iya itu dalil juga Bang ya. Jadi dalil itu tidak hanya dari perbuatan Nabi. Karena sunnah itu kan. Jadi sunnah itu ya tidak hanya perbuatan Nabi gitu ya. Nah, namun sunnah itu ada sesuatu yang Nabi setujui. Jadi kalau Anas melakukannya dan tidak ada pengingkaran dari Nabi itu juga sunnah namanya Bang ya. Itu namanya sunnah takririyah. Jadi Nabi tidak melakukan, Nabi tidak mengatakan, Nabi menyetujui. Sahabat melakukan dan Nabi tahu. Nah, itu dalil juga. Ayo Bang ya. Iya, jadi itu dalil juga Bang ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya. 6. Iya. Maka sunnah itu luas ya. Tidak hanya sunnah qauliyah ucapan Nabi atau fi'liyah perbuatan Nabi, namun juga termasuk sunnah sesuatu yang Nabi setuju yang dilakukan oleh para sahabat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, ada yang lain, Pak? Ya. Ya. Iya, artinya Anas melakukan itu tentu ya berdasarkan ilmu yang beliau dapatkan dari Nabi. Karena Anas ini belajar dengan Nabi. Itu kalau dalam ilmu hadis namanya hadis mauquf. Jadi hadis mauquf itu bisa menjadi hujjah ya kalau seandainya ya apa yang dilakukan oleh sahabat itu Pak tidak diingkari oleh sahabat yang lain. Itu nanti bisa jatuhnya juga ke dalam ijma sukuti. Dalam usul fikih ijma sukuti itu artinya sahabat melakukannya. Ya ini ini ijtihad sahabat ini akan tetapi tidak ada sahabat yang mengingkarinya. Maka ini masuk ke dalam sumber hukum Islam yang ketiga. Karena hukum Islam kan enggak hanya sunnah hadis ya, namun juga termasuk ijma. Dan itu disinyalir ya ijma para sahabat menyetujui apa yang dilakukan oleh Anas ini. Karena kalau seandainya sahabat tidak menyetujui pasti ada sahabat yang mengingkari sehingga tidak bisa perbuatan Anas ini dijadikan hujjah kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Iya. Iya. Iya ya. Iya, al-yaqin ada kaidah usul fikih Pak ya. Al-yaqin la yazulu bisyak ya. Yang penting Pak, batas terakhir berbuka batas terakhir. Awal berbuka itu ghurubus syams ya, terbenamnya matahari itu kaidah dasar ya Pak ya. Teorinya seperti itu. Namun ya kalau kita lihat di tempat kita beda-beda orang azan Pak, maka dikembalikan kepada kaidah usul fikih ya, keyakinan itu tidak layazul ya, tidak ya bisa hilang karena keraguan-raguan. Artinya kembalikan kepada keyakinan. Kalau abang yakinnya di handphone ya saya yakin betul di handphone. Insya Allah Pak, itu bisa menjadi alasan kita di sisi Allah. Karena kita tahu ilmunya kan. Yang penting sudah tenggelam matahari masuk waktu maghrib kan sudah bisa berbuka. Nah, namun orang beda-beda pula gitu. Tapi kalau keyakinan abang udahlah saya nunggu yang terakhir aja, bisa juga. Mana yang lebih kita yakini kan gitu. Atau abang memang yakinnya dengan kemenang misalnya, ya boleh juga gitu. Nah, kalau kita belum tahu ilmu pastinya kapan ya azan maghrib, karena beda-beda abang ya, ada yang gitu ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi lihat di mana kita yang lebih yakin kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Ada lagi Bang ya. Wallahu taala alam ya. Iya ya, fadhal. Iya.
Gimana bang? Iya ya. Iya, kalau seperti itu bang, abang dapat uzur lah, makzur ya, makzurun bil jahli. Kenapa abang tidak tahu ya? Nah, kecuali abang lah tahu kan, lah tahu itu azan kecepatan tetap apa makan itu tidak boleh lagi, tidak sah bang. Jadi abang harus mengkodok puasanya gitu. Nah, tapi kalau tidak tahu bang, insya Allah dimaafkan. Sama juga kita sholat apa ya? Tiba-tiba habis sholat itu rupanya pakaian kita ada bau kencingnya, itu dimaafkan karena kita tidak tahu ya kan waktu itu. Setelah sholat baru tahu, itu diberikan uzur sebagaimana itu dikuatkan dalam secara khusus dalam amali seperti itu. Kecuali hadas bang, makanya dibedakan najis dengan hadas bang. Tapi kalau abang sholat rupanya lupa bang, oh saya belum mandi wajib ya, itu harus diulang mandi wajibnya sholat. Beda nanti dengan najis karena ada dalilnya. Dalilnya apa? Dalilnya Nabi ketika sholat pakai sandal. Jadi di tengah-tengah sholat pak rupanya Nabi melepas sandalnya. Sahabat kan ngikut aja gitu kan. Pas Nabi melepas sholat dan melepas sandal, sahabat melepas sandal juga gitu. Habis sholat baru sahabat nanya, ya Rasulullah, pas di tengah sholat tadi kenapa engkau tiba-tiba melepas sandal? Maka Nabi mengatakan, sesungguhnya aku diberitahu oleh Jibril ya, bahwa sandal yang aku pakai itu ada najisnya. Artinya Nabi tidak mengulang lagi sholatnya. Artinya kalau lupa itu tidak membatalkan sholat kalau lupa ada najis yang kita pakai ya, atau yang melengket pada kita. Nah, beda nantinya kata ulama kalau hadas enggak. Kalau kita lupa pak, rupanya saya belum wudu gitu ya, langsung bin sholat, wajib diulang sholatnya, wudu dulu ulang sholatnya. Nah, maka beda nanti najis dengan hadas seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Iya, memang iya, melihat waktu sudah jam 9 ya, barangkali kita cukupkan dahulu bang. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sampai di sini Pak ya pembahasan kita pada malam hari ini. Apalagi malam hari ini kelihatannya meriah Pak ya. Iya. Iya ya, rasa-rasa kita lagi jalan di mana gitu ya, dengan anak-anak gitu ya, masya Allah ya. Ya subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.